Jumpa kembali bersama Sentra Walet ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan kembali rumah burung walet yang kami tangani. Alhamdulillah sudah menampakkan titik keberhasilan ya. Itu pun usianya masih muda ya, masih baru, masih sekitar umur 3 tahun. Dan tentunya apa maksud dari video ini akan kami perlihatkan. Jadi tidak hanya sekedar menyimak ataukah menonton sebuah video untuk sarannya atau apanya ya. Yang jelasnya intinya Anda harus perhatikan secara tersirat ya, ketika Sentra Walet memperlihatkan sebuah video, maka Anda harus perhatikan bagian dalamnya tanpa harus kami jelaskan. Tapi di sini kami akan jelaskan pada video ini bahwa RBW ini ukurannya adalah 4x7 berlantai 3. Kemudian bagian dalam dindingnya itu diwarnai dengan warna hitam. Kemudian untuk jarak papan sirip itu adalah 45 ya, 45 cm, dan kami gabung 50 cm. Jadi dua jenis jarak papan sirip, 45 dan 50 cm. Kemudian ketinggian lantai per lantai ini adalah 2,5 meter ya, 2,5 meter, dengan alasan bahwa kita mudah untuk menjangkau bagian nesting, baik ada kerusakan di sound system ataukah dalam proses panen sarang walet. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa makin tinggi ruangan, makin leluasa suhu dan kelembaban itu tercapai. Kemudian sirkulasi udara di dalam bagus. Kemudian sistem manuver burung walet itu sendiri mengalami kenyamanan juga ya. Kami dari Sentra Walet membenarkan hal itu. Tapi tentunya kebanyakan prinsip mengatakan dari hal yang saya sebutkan tadi bahwa hanya untuk suhu dan kelembaban bila mana RBW itu per lantainya umpamanya 3 meter ataukah bahkan ada yang 3,5 meter. Tapi tentunya kita perlu tahu bahwa apa sebenarnya fungsi dari ventilasi ya. Apa sebenarnya dari fungsi ventilasi. Makanya itu dari Sentra Walet pernah video-video kemarin banyak yang protes, dari orang-orang yang banyak protes ya, bahwa kok kebanyakan sekali pipanya pada RBW yang dibangun ya. Tentunya kita pahami bahwa banyak ventilasi bukan berarti kita menggunakannya semua ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa banyaknya pipa ventilasi yang kita bikin pada sebuah RBW bukan berarti kita menggunakannya semua, tetapi sebagian kita gunakan, sebagian kita tutup bila mana cuaca ataukah iklim berada pada situasi saat itu. Misalnya musim penghujan, maka sebagian ventilasi itu kita tutup ya, kita tutup agar tidak terlalu lembab di bagian dalam RBW. Kemudian ketika musim ekstrim ataukah musim panas tiba, dalam arti musim kemarau, maka ventilasi-ventilasi yang sudah ditutup tadi kita pergunakannya kembali agar udara luar dan udara dalam itu bisa main dan bisa menstabilkan bagian dalam rumah burung walet kita. Jadi kelirulah ketika orang-orang yang berpendapat bahwa membuat ventilasi terlalu banyak pada rumah burung walet itu adalah salah. Justru saya yang mengatakan Anda keliru ya. Jadi sahabat Sentra Walet dimanapun Anda berada, jadi
silakan Anda bikin ventilasi banyak pada RBW-nya, tapi jangan digunakan semua. Jadi situasikan dengan kondisi iklim ya. Kalau musim hujan maka sebagian ditutup. Kalau musim panas atau musim kemarau maka bisa difungsikannya kembali. Jadi inti daripada video ini adalah model RBW ini adalah model persegi panjang tanpa rumah monyet. Kemudian LMB-nya adalah 40 x 70. Kemudian lar pada RBW ini adalah 1 meter x 1 meter. Jadi LMB kemudian masuk ke ruang main, ada sekat, ada dinding sekat ya, ada dinding sekat yang kami buat dari triplek ataukah talang karet. Kemudian kita bikin lar 1 meter 1 meter berada pada posisi tengah bagian pinggir. Jadi posisi lar tengah di bagian pinggir ya. Istilahnya ketika ketinggian per lantainya adalah 2,5 meter, maka kita bagi dua antara atas dengan bawah, tapi berada pada pinggir dinding. Kemudian ukuran papan sirip adalah 45 dan 50 cm. Kemudian formasi Twitter tentunya kami tidak bisa menjelaskan secara mendetail untuk formasi Twitter karena seperti yang kita pahami bahwa beda lokasi maka beda pengaplikasian pada RBW tersebut. Jadi tidak semua apa yang kita pelajari pada YouTube ataukah media sosial tentang cara-cara teknik peletakan Twitter itu harus sama semua hasilnya, tidak ya. Jadi tentunya Anda harus kondisikan dengan RBW-nya sendiri. Oke. Jadi tidak perlu juga terlalu banyak Twitter ya, tidak perlu juga terlalu banyak Twitter yang kita gunakan karena kita hanya menginginkan bahwa suara yang di dalam RBW kita itu merata ya, merata, dan tentunya burung walet itu bisa betah di dalam RBW kita. Oke, simak videonya dan jangan lupa subscribe Sentra Walet. Baiklah pemirsa sahabat Sentra Walet dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah cukup bagus perkembangan dari RBW ini dengan usia yang masih muda, usia 3 tahun. Jadi hampir keseluruhan rumah burung walet yang kami konstruksi dan yang kami tangani hampir mirip semua ya. Jadi di dalamnya itu pastinya selalu kami terapkan warna hitam untuk RBW yang benar-benar kami konstruksi dari awal. Kemudian untuk papan sirip, jarak yang sering kami gunakan adalah 45 cm dan 50 cm. Jadi tentunya punya alasan tersendiri dalam menerapkan papan sirip dengan jarak seperti itu, yaitu bagaimanakah burung walet itu leluasa dalam berkoloni. Jadi Anda bisa perhatikan sarangnya seperti itu. Jadi sangat leluasa burung walet itu mereka berkoloni ya. Kemudian sangat leluasa mereka ketika terbang, berterbangan di dalam ruangan. Jadi seperti ini model desain yang Anda bisa lihat. Jadi sebenarnya di sini istilah papan sirip ya yang lebih dikenal oleh masyarakat umum, padahal yang dimaksud sirip itu kan seperti ikan. Sirip berarti yang sayap kecil. Nah, itu yang kami pasang pada sudut-sudut, itu namanya sirip. Kemudian yang memanjang itu, menjuntai memanjang, papannya itu adalah papan nesting.